Oke, baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan uji regresi berganda menggunakan Excel dengan 3 variabel. Di sini saya sudah punya variabel X1, X2, dan Y, di mana skor-skor ini merupakan skor total hasil dari kuesioner yang sudah disebarkan kepada responden. Kemudian kita memperoleh data-data ini ya. Nah, setelah kita membuat tabulasi data seperti ini, selanjutnya kita masuk ke menu data. Ya. Menu data, kemudian ke data analisis. Untuk mengaktifkan data analisis tools ini, itu misalnya teman-teman di Excel-nya belum ada ya, belum ada ini. Pergi ke file, kemudian ke option, lalu pilih yang add-ins. Ya, add-ins. Sebentar. Excel add-ins go. Pilih yang ini ya, analisis toolpack ini. Oke, kemudian klik OK, centang pada analisis toolpack. Misalkan kita hilangkan, kita coba lihat. Nah, ini kan nggak ada nih analisisnya, data analisis. Kita pergi ke file, options, kemudian ke add-ins, lalu ke ini Excel add-ins, biarkan go, klik go. Centang pada analisis toolpack, lalu klik OK. Sebentar kita tunggu prosesnya. Nah, di sini kan sudah muncul data analisisnya. Oke, setelah itu kita klik data analisis. Sebentar, ini masih loading. Nah, ini kita cari yang regression. Ini ya. Klik. Kemudian klik OK. Nah, pada kotak dialog regression, di input Y range, ini kita masukkan skor pada variabel Y. Ya. Klik ini panah ke atas. Kemudian blok dari 80 ini sampai ke 85. Semua ya untuk variabel Y skornya, kemudian klik anak panah ke bawah. Lalu untuk X range juga kita masukkan variabel X1 dan X2. Klik panah atas. Blok semua, kemudian klik, lalu pilih output options-nya ya. Kita mau ada di sheet yang ini atau sheet baru. Misalnya saya mau ada di sheet ini, tetap di sheet ini ya, outputnya nanti ditempatkan gitu ya. Pilih yang ini output range. Kemudian pilih anak panah, lalu klik saja di sini. Nah, sekali saja teman-teman. Lalu klik anak panah, lalu klik OK. Nah, ini sudah muncul output dari analisis regresi. Ini saya besarkan dulu. Oke ya. Nah, kita fokus pada ini, nilai koefisiennya ya, tabel koefisien ini ya. Sama regression statistiknya nanti. Sama tabel ANOVA. Oke, pertama kita bahas mengenai tabel koefisiennya. Di sini kita lihat untuk variabel X1 itu pada bagian p-value signifikansinya itu sebesar 0,04 ya. Berarti kan nilai ini kurang dari 0,05. Artinya variabel X1 mempengaruhi Y. Dengan nilai T hitungnya, T statistiknya itu sebesar 2,189. Oke ya, kemudian variabel X2 juga sama, didapatkan nilai signifikansinya atau p-value-nya kurang dari 0,05 sehingga dikatakan ada pengaruh atau X2 mempengaruhi Y. Ya. Ini pengaruh secara parsial, secara sendiri-sendiri ya, secara individu. Nah, pengaruh secara simultannya lihat di uji ini ANOVA-nya, uji F. Di sini ya. Kita lihat di nilai
apa namanya, signifikansi ini, signifikansi F ya. Bentar. Nah, kalau kita lihat di nilai signifikansi F, uji pengaruhnya itu, ini nilainya itu sebesar 0,000. Artinya kan kurang dari 0,05, berarti secara simultan, dua variabel X ini, baik X1 dan X2, itu mempengaruhi secara bersama-sama terhadap variabel Y. Oke, dengan nilai F hitungnya, atau F statistiknya itu sebesar 21,731. Nah, secara parsial, ini X1 mempengaruhi, X2 juga mempengaruhi. Secara simultan atau secara bersama-sama, kedua variabel X ini mempengaruhi Y, gitu ya. Nah, selanjutnya, kita lihat di nilai R square-nya. Sorry, di nilai adjusted R square-nya. Oke, kita lihat. Di sini, oh sorry, di sini ya, nilai R square-nya. Kalau ini kan nilai adjusted ini ketika jumlah variabel X itu lebih dari 2. Oke. Ini kan masih 2 ya, berarti kita pakai yang nilai R square. Kita lihat besaran pengaruhnya, sumbangan pengaruhnya. Sebesar berapa? Sebesar 0,730 sekian-sekian. Artinya ketika dipersentasekan itu sebesar 73,09 atau 73%. Dua variabel ini, X, mampu menjelaskan variabel Y, gitu ya. Jadi, kemampuan variabel X1 dan X2 menjelaskan variabel Y itu sebesar 73%. Sisanya, ya, sisanya dari 27% itu dipengaruhi oleh variabel lain di luar dua variabel ini. Ya, jadi dipengaruhi oleh variabel lain. Entah itu variabel apa gitu ya, yang penting di luar variabel X1 dan X2. Sisanya dari 27% itu ya. Sementara dua variabel ini itu 73% mempengaruhi atau mampu menjelaskan variabel Y. Seperti itu, teman-teman. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga video ini bermanfaat. Jikalau ada yang berkomentar, menanyakan sesuatu atau belum paham, silakan berikan komentar di kolom komentar. Saya kira itu, sekian dan terima kasih.